Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, sehingga punya banyak sekali ragam budaya di setiap sukunya. Dan faktanya, di Indonesia ada beberapa suku yang memiliki ciri fisik unik dan sangat mengagumkan. Mulai dari suku telinga panjang, suku gigi runcing, hingga suku bermata biru yang langka. Dan kali ini, kita bakalan bahas 5 suku dengan ciri fisik terunik di Indonesia. Mayoritas orang Indonesia memiliki warna mata coklat tua hingga hitam. Namun faktanya beberapa suku di Indonesia memiliki ciri fisik unik di warna mata mereka. Alih-alih berwarna coklat tua hingga hitam, beberapa suku ini memiliki warna mata biru yang begitu mengagumkan. Yang pertama ada mata biru dari suku Buton yang berada di Sulawesi Tengah. Fenomena unik ini memang benar-benar ada dan cukup terkenal. Sebagian anggota suku Buton yang mayoritas mendiami Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, memiliki mata berwarna biru cerah. Warna mata biru ini disebabkan oleh kelainan genetik langka yang disebab sindrom Waardenburg. Sindrom Waardenburg adalah kelainan bawaan sejak lahir yang mempengaruhi pigmentasi, termasuk pada mata, rambut, dan kulit. Pada mata, sindrom ini dapat menyebabkan iris berwarna biru terang, atau bahkan warna mata yang berbeda antara mata kiri dan kanan, atau yang juga disebut heterokromia. Misalnya, satu mata berwarna biru dan mata yang satunya berwarna coklat atau hitam. Fenomena ini sering ditemukan pada masyarakat yang tinggal di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka memiliki ciri fisik yang unik, di mana perpaduan kulit sawo matang khas Indonesia, namun dengan bola mata berwarna biru terang seperti orang Eropa. Yang kedua ada suku Lingon yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara. Suku Lingon berada di pedalaman Halmahera dan dikenal memiliki ciri fisik berkulit putih dan bermata biru, mirip orang Eropa. Dalam artikel yang terbit di IOP Conference Series, Earth and Environmental Science, mencatat bahwa orang suku Lingon termasuk dalam ras Caucasoid yang digolongkan sebagai ras orang-orang kulit putih. Menurut cerita yang beredar, nenek moyang suku Lingon bukanlah penduduk asli pribumi. Salah satu kisah unik menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan penumpang kapal Eropa yang tenggelam di perairan Halmahera sekitar lebih dari 300 tahun yang lalu, dan kemudian para penyintas membangun pemukiman di sana. Uniknya, keberadaan suku Lingon masih menjadi misteri sampai sekarang. Hal itu karena suku Lingon berada jauh di pedalaman hutan yang jauh dari dunia modern. Bahkan ada kabar yang mengatakan mereka sudah punah. Tapi ada yang bilang juga suku Lingon sengaja menjauh agar tidak diusik. Dan yang ketiga ada suku Lamno dari Aceh. Sebagian masyarakat di desa Lamno Aceh memiliki ciri fisik menyerupai orang Eropa, termasuk mata biru, kulit putih, dan hidung mancung. Ciri-ciri ini diyakini merupakan keturunan dari bangsa Portugis yang pernah singgah, berdagang dan melakukan kawin campur dengan penduduk setempat pada masa lampau sekitar abad ke-16 Masehi. Namun sayangnya populasi mereka sempat berkurang drastis akibat bencana tsunami Aceh tahun 2004. Coba lihat, ini pakai lensa apa asli mata asli nih? Coba jawab, asli apa pakai lensa kontak? Asli. Orang mana? Senyum menawan. Sigli, mantap. Ini dikejar-kejar cewek nih.
Di Indonesia, ada suku yang memiliki ciri unik di bagian telinganya. Orang-orang di suku ini memiliki telinga panjang yang termasuk dari warisan budaya mereka. Dan suku ini adalah suku Dayak, terutama yang berada di daerah pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Telinga panjang ini merupakan tradisi yang dikenal dengan nama telingaan aru. Tradisi memanjangkan telinga ini umumnya dilakukan oleh perempuan Dayak, meskipun laki-laki juga melakukannya, tetapi dengan batasan yang tidak sepanjang perempuan. Bagi perempuan Dayak, semakin panjang telinga mereka dianggap semakin cantik. Telinga panjang juga dapat melambangkan status kebangsawanan atau tingkat sosial seseorang. Proses pemanjangan telinga juga diartikan sebagai latihan kesabaran. Pemanjangan telinga dilakukan dengan menggunakan anting atau manik-manik yang terbuat dari logam atau perak sebagai pemberat. Pemberat ini dipasang sejak bayi dan jumlah atau beratnya akan terus bertambah seiring bertambahnya usia, menyebabkan daun telinga memanjang hingga terkadang mencapai dada untuk wanita atau bawah dagu untuk pria. Saat ini tradisi telinga panjang semakin jarang ditemui dan perlahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda suku Dayak karena masuknya modernisasi, pendidikan, dan perubahan nilai budaya. Namun beberapa orang tua di pedalaman masih mempertahankan tradisi ini. Ini adalah suku Mentawai yang merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Suku Mentawai mendiami gugusan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Mereka memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan unik, serta hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Ada beberapa ciri khas yang paling menonjol dari suku Mentawai. Yang pertama adalah tato tradisional suku Mentawai. Mentawai dikenal sebagai suku dengan tradisi tato tertua di dunia. Tato ini bukan sekadar hiasan, melainkan memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Tato ini dibuat dengan menggunakan jarum tradisional dan pewarna alami dari tumbuhan. Setiap motif tato melambangkan identitas, status sosial, dan sejarah hidup seseorang. Selanjutnya adalah gigi yang runcing. Tradisi ini dilakukan dengan cara meruncingkan gigi menggunakan pahat tradisional. Sama seperti tato, tradisi ini juga memiliki makna spiritual, yaitu untuk meningkatkan kecantikan dan keselarasan jiwa dengan alam. Di dataran tinggi Dieng Wonosobo, terdapat suku yang memiliki ciri unik di beberapa anggotanya. Di suku Dieng, ada fenomena unik di mana keturunan di suku tersebut akan terlahir memiliki rambut gimbal. Anak yang terlahir dengan rambut gimbal di Dieng dianggap sangat istimewa. Rambut gimbal ini tumbuh secara alami pada anak-anak yang lahir di kawasan dataran tinggi Dieng, biasanya usia 1-10 tahun. Bukan karena dibuat-buat atau disengaja, dipercaya rambut gimbal ini adalah titisan spiritual dari leluhur seperti Kiai Kolodete dan Nini Ronce Kalaprene. Anak-anak yang memiliki rambut gimbal dipercaya memiliki keistimewaan atau kekuatan gaib tertentu. Rambut gimbal ini hanya boleh dipotong melalui sebuah ritual adat yang disebut ruatan rambut gimbal atau ruat gimbal. Ritual ini umumnya diadakan setahun sekali, sering menjadi puncak acara dalam Dieng Culture Festival. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Jawa Tengah. Sebelum rambutnya dipotong, anak berambut gimbal akan mengajukan permintaan khusus atau syarat kepada orang tuanya. Permintaan ini harus dipenuhi karena dianggap sebagai wujud restu dari leluhur agar rambut yang baru tumbuh kembali menjadi normal. Jika permintaannya tidak dipenuhi, dipercaya rambutnya akan tumbuh gimbal lagi. Prosesi ruatan melibatkan berbagai ritual adat seperti penyucian diri dengan air dari sendang sedayu, doa bersama, hingga pemotongan rambut di Kompleks Candi Arjuna. Masyarakat Dieng yang merupakan keturunan leluhur penghuni kawasan dataran tinggi tersebut sangat menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka.
Berbicara mengenai suku yang memiliki ciri fisik unik di Indonesia, maka suku-suku yang berada di Papua merupakan salah satu contoh besarnya. Orang-orang dari suku-suku Papua ini memiliki ciri fisik yang sangat kontras dengan kebanyakan suku yang ada di Indonesia. Diketahui suku-suku asli di Papua dikelompokkan dalam ras melanisoid. Ciri-ciri fisik yang umum dan khas dari penduduk asli Papua meliputi warna kulit cenderung gelap hingga hitam pekat dan rambut keriting atau ikal. Selain itu, umumnya memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat. Beberapa suku seperti suku Asmat dikenal memiliki postur tinggi dan besar. Orang-orang yang berasal dari suku di Papua terkenal dengan kekuatan dan stamina fisiknya. Secara alami, mereka lebih unggul jika dibandingkan dengan suku-suku lain dari luar Papua. Maka dari itu, ada banyak sekali pemain bola yang berasal dari Papua, dikenal dengan kecepatan, kekuatan, dan stamina di atas rata-rata pemain lain di Indonesia. Itu tadi 5 suku dengan ciri fisik terunik di Indonesia. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.